dalam konteks the structure of the existence. Nah, ini saya coba niru-niru dua-duanya ya, supaya kelihatan kayak profesor gitu aja ya. Maksud saya cuma itu saja ya. Ya. Jadi itu semacam tarkibul wujud ya. Itu manusia terletak pada posisi yang kedua. Yang di atas adalah Allah. Di bawah manusia itu karya manusia. Dan yang paling bawah itu alam. Nah, kalau kita bicara mundur ke masa Yunani, pada masa Yunani itu the structure of the existence itu. Yang pertama alam. Karena Thales misalnya mengatakan asal segala sesuatu itu air. Dan walaupun Aristoteles menulis tentang jiwa, ya tentang jiwa. Tapi dalam pandangan Aristoteles jiwa itu akan lenyap bersama lenyapnya tubuh. Mananya walaupun dia bicara jiwa, maka jiwa itu tidak lebih daripada reaksi dari ketubuhan saja. Tidak punya eksistensi sendiri. Ini juga kita bawa pada falsafat idealismenya. Nah yang kedua, setelah alam, itu dewa-dewa. Nah dewa-dewa ini bisa juga manusia yang punya keistimewaan demikian rupa, lalu diagung-agungkan demikian rupa. Yang ketiga itu manusia, ya. Yang keempat baru karya manusia. Nah, ketika falsafah Yunani masuk ke dalam dunia Islam, ya, itu kemudian yang pertama ditunjukkan oleh Islam itu menghadirkan Allah pada posisi yang teratas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu dzikrusmi rabbik itu bidayatan. Baru setelah itu kemudian qiraah. Jadi bukan literasinya, tapi kemudian menghadirkan Allah di structure, ya, the first structure di situ. Nah, karena itu kemudian kalau kita bawa ke dalam konteks Islam itu yang di atas Allah, yang di bawah manusia, tentu manusia ini representasi bisa jin, bisa kemudian malaikat dan sebagainya. Lalu di bawahnya karya manusia dan yang terakhir alam. Nah, karya manusia itu dalam perspektif Islam itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga untuk memberikan kemaslahatan baik pada sesama manusia maupun juga pada alam semesta. Maka karena itu kemudian ketika terjadi ledakan peradaban Islam yang begitu dahsyat 800 tahun atau 500 tahun itu, tidak pernah terjadi sekularisme. Ya, tidak pernah terjadi sekularisme. Representasi dari Allah itu kemudian menjadi gnosis atau kemudian wahyu. Maka kemudian wahyu, pikiran rasional, kemudian intuisi, dan yang terakhir adalah pengalaman, empirik. Untuk 2, 3, 4 ini bisa beda-beda satu sama lain. Tapi yang pertama ini wahyu sebagai yang pertama. Wahyu ini representasi dari Allah di situ. Maka ini menghalangi terjadinya sekularisme. Maka seperti inilah structure, the structure atau tarkibul wujud dalam konteks pandangan Islam. Nah, ketika kemudian Barat ya berkembang, pada awalnya Barat mirip juga dengan Islam, walaupun Tuhannya bukan Allah, ya, tapi seperti itu. Tapi ketika kemudian membawa ya dalam perang salib itu kemudian yang terjadi sampai 200 tahun walaupun tidak tiap hari, itu secara keseluruhan yang menang kaum muslimin. Tapi tentara salib juga mengambil manfaat yang sangat luar biasa. Kenapa terjadi the golden age of Muslim history pada kejayaan Islam itu? Maka itu ya pelajari, maka 4-4-nya tadi mau diambil. Tapi ketika kemudian mereka merasa punya wahyu sendiri, maka wahyu dibuang. Dan ketika kemudian mereka menawarkan wahyunya sendiri, terjadilah pertentangan antara pikiran rasional, pembuktian empirik, bahkan intuisi. Maka kemudian terjadi sekularisme. Dan sekularisme yang tertinggi adalah yang dikatakan oleh Nietzsche, Tuhan telah mati. Disitulah kemudian naik kepada posisi yang pertama itu manusia. Tuhan sudah tidak ada, maka manusia kemudian menepati the first existence, menjadi yang pertama. Dan ini ditunjukkan kepada filsafat eksistensialisme. Nah, di belakang hari kemudian, ketika manusia itu menjadi yang pertama dan agama sudah tidak memiliki fungsi karena banyak perlawanan tadi itu, maka kemudian lahirlah yang disebut dengan masa industri. Kita sebut sebagai 1.0, ada penemuan mesin uap, kemudian yang kedua ditemukan listrik, yang ketiga kemudian komputer dan sebagainya, dan yang keempat kemudian internet, dan kemudian pada masa berikutnya
Diawali pada tahun 2019 itu yang disebut The Society 5.0 atau kemudian Industry 5.0. Dalam konteks ini ya mau saya ceritakan begini ya. Ketika terjadi revolusi seperti itu, masa-masa industri seperti itu, maka manusia semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Apalagi pada masa yang disebut dengan 4.0 itu, industri 4.0 itu, manusia hilang. Ya, manusia hilang. Ya. Lalu yang muncul di atas apa? Tidak lagi the first-nya itu manusia, tapi the first-nya itu adalah karya manusia. Ya, karya manusia. Dan karya manusia adalah teknologi. Ya. Sekarang ini kita sekali lagi ketinggalan ini dengan ketinggalan istri. Ya. Ya. Coba kita objektif berpikir. Kalau kita ketinggalan istri kita tertinggal. Ya. Mungkin tidak seberapa, tapi ini tertinggal. Nah, kayak kiamat kan begitu ya, kayak kiamat. Nah, karena itu sekali lagi masa industri dari 1, 2, 3, 4 itu mereduksi ya kehadiran manusia. Dan puncaknya pada keempat. Karena itulah kemudian muncul kesadaran untuk memasukkan manusia ke dalam konteks itu ya. Lalu menjadi seimbang dengan tadi itu, dengan karyanya sering disebut dengan Society 5.0. Nah, itu seimbang Mas Yan. Nah, lalu Tuhan di mana? Nah, Tuhan tidak ada. Masih tetap tidak ada dalam konteks-konteks yang seperti itu. Maka disinilah kemudian kita bicara tentang Islam, tentang kehadiran Allah dalam konteks ini.